Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam Pak Ibrahim. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan tetap bahagia Pak Ibrahim. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Agus. Adakah yang mau kita Pak Agus bicarakan, yang mau diceritakan tentang ya apapun permasalahan, kita akan bercakap-cakap lah ya, berbagi biar berbagi masalah, tapi untuk kita supaya beban kita, pikiran Pak Agus juga lebih long gitu ya. Ya. Adakah Oke, yang mau Pak diceritakan, Pak Ibrahim. Agus? Ya, kebetulan ya minggu-minggu ini ada sedikit masalah di dalam sekolah kami kan gitu, dalam kelas kami. Yang saya rasakan di sini, yang saya temui, permasalahan yang saya jumpai di sini, ya akhir-akhir ini ada 1-2 siswa saat pembelajaran ini ya tidur kan begitu. Lagi saat pembelajaran tertidur, dan ternyata ketika saya ngobrol dengan rekan guru yang lain juga, di kelas lain pun sama kan begitu. Ada 1-2 yang tertidur saat pembelajaran, bahkan ya tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada yang tertidur kan. Itu permasalahan yang pengen saya bahas dengan Pak Ibrahim, ya nanti pengen menemukan solusinya, pengen menemukan pemecahan masalahnya. Harapannya nanti ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas kami, yaitu terutama siswa yang tidur saat pembelajaran. Dan yang ini juga yang sama masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan yang di kelas yang lain, ternyata ya sama, ada saja siswa yang tidur saat pembelajaran. Itu loh Pak Ibrahim yang jadi masalah kami, yang pengen saya diskusikan dengan Pak Ibrahim pada malam hari ini. Ya, jadi di akhir percakapan kita nanti, berarti nanti Pak Agus ini tadi mengenai tentang permasalahan ini ya, permasalahan anak siswa yang tidur di kelas kan, yang tidur di kelas. Ya. Sejauh betul, ini iya betul. Gimana Pak Gus? Ya, sejauh ini apa sih yang sudah Pak Agus lakukan untuk permasalahan seperti ini? Ya, sebenarnya yang sudah saya lakukan di sini emang ya udah berkolaborasi dengan rekan-rekan, sudah berdiskusi dengan rekan-rekan ya terkait dengan masalah yang dihadapi di kelas kami dan juga di kelas-kelas lain oleh rekan-rekan yang sama permasalahannya, itu siswa tidur saat di kelas. Nah, dari pembicaraan itu ya ini akhirnya saya merenungkan begitu. Jadi saya berpikir permasalahan ini mungkin saya bagikan ini ke dalam 3 kategori kan begitu, atau 3 fase. Yang pertama, pra sekolah. Dalam hal ini mungkin permasalahan itu ya ada di rumahnya kan begitu.
Jadi mungkin ada yang siswa itu tidurnya terlalu larut malam sehingga saat pembelajaran memang ngantuk kan begitu. Mungkin yang keduanya saya berpikir ini masalahnya ada saat pembelajaran. Jadi mungkin guru-guru ini saat memberikan pembelajaran oleh anak ini kurang menarik, kurang menyemangati lah ibaratnya, sehingga siswa tertidur. Dan yang ketiganya pasca, ya mungkin ini dari wali kelasnya ataupun dari BK-nya ini kurang ada perhatian mungkin kan begitu. Ini hanya pemikiran saya aja kan Bu Ibrahim. Jadi saya pengen berkolaborasi dengan rekan-rekan tersebut. Jadi menurut Pak Agus ini pembelajaran yang ideal ini supaya apa namanya tadi anak tidak mengantuk ya di kelas ya, Iya. atau Iya, tertidur di kelas ini, menurut Pak Agus seperti apa sih Pak? Atau yang pembelajaran yang diinginkan supaya anak ini apa namanya tidak tertidur gitu ya, tidak iya. seolah-olah dininabobokan gitu ya, seperti diceritakan gitu ya. Kira-kira seperti apa Pak Agus? Ada Ya harapannya kan, iya, ya harapannya ya saat pembelajaran ini guru-guru ya terutama pengajar itu bisa memberikan model atau metode pembelajaran yang bagus, yang menarik kan gitu, dan juga sesuai dengan kebutuhan murid sehingga murid itu merasa sesuai pas sehingga tidak ngantuk lagi. Gitu loh Pak Ibra. Jadi harapannya pengen tuh ya saat pembelajaran siswa semuanya bisa aktif kan, semuanya. Ini masih ada satu dua yang tertidur, itu membuktikan ya siswa itu belum sepenuhnya ada di sana, mungkin ya tadi mungkin oleh faktor di rumahnya atau saat pembelajaran ya kita bisa kurang menarik dari gurunya. Gitu Pak Ibrahim. Ya. Baik, untuk sekarang ini tadi dari apa namanya alternatif untuk mengatasi itu ya, tadi bagus tadi berkolaborasi, iya. Kemudian apa memberikan pembelajaran yang menarik. Kira-kira yang fokus utama untuk menangani yang bisa dilakukan oleh Pak Agus ini untuk menangani permasalahan itu tuh apa itu? Yang mana? Ya, ini ya. Jadi untuk menangani ini saya pikir tuh harus tahu dulu permasalahan utamanya kan itu. Jadi langkah pertama mungkin nih, ini saya punya angan-angan, saya tuh pengen home visit dulu pada siswa yang tertidur tadi, home visit, pengen mengetahui kondisi di rumahnya, anak ini kalau tidur jam berapa tidurnya kan begitu. Kemudian yang dilakukan apakah belajar di rumahnya atau hanya game saja kan itu. Itu dari kondisi rumah, dan juga pengennya mah ada kontrol dari orang tua juga, jadi ada lembar kontrol. Misalkan anak dari pulang sekolah jam 2 misalkan ngapain saja sampai tidur kan itu. Jadi ada seperti agenda itu kan, itu agenda aktivitas siswa di rumah dan diketuai oleh orang tua kan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di rumahnya anak ini misal ini ternyata tidurnya ya tidak terlalu malam, kalau terus sesuai ya jam 9 atau jam 8 sudah tidur, berarti permasalahannya ada di sekolah kan itu. Berarti yang perlu digali, yang perlu benahi ya pembelajarannya ini, guru-gurunya ini. Mungkin barangkali perlu ada penyegaran kembali untuk bagi gurunya, mungkin dikaji ulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat, keyakinan kelas sudah dibuat, itu dikaji ulang, dikuatkan kembali sehingga bisa utuh kan gitu, bisa dilaksanakan keyakinan kelasnya itu. Tentu ya
Mungkin barangkali Menarik permasalahan sekali itu, tadi iya, rencana-rencana. iya, betul. Dan yang ketiganya mungkin ya bantuan dengan wali kelas dan BK untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi ini kan gitu. Mungkin itu rencana-rencana Pak Ibrahim yang akan saya lakukan untuk mengatasi, dan ini juga terbesit barusan ini kan itu. Oh iya, mungkin tiga hal ini kan itu Pak Ibrahim. Ada masalah sedikit Bagus tadi. Menarik tadi. Iya. Kira-kira rencana yang tadi Pak Agus ungkapkan itu kira-kira kapan akan terlaksana? Rencana Saya pengen ya kalau home visit nanti pengennya segera saya koordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk ya home visit. Yang mudah-mudahan bisa besok atau lusa segera untuk bisa home visit sehingga bisa mengetahui keberadaan siswa, penanganan siswa di rumah oleh orang tuanya. Itu Pak Ibrahim. ya, dalam waktu dekat ya Bagus ya. Iya, lebih cepat lebih baik Ya, kan gitu. lebih cepat lebih baik. Oke. Iya. Dalam rencana tadi supaya apa namanya berhasil gitu ya dalam mengatasi permasalahan Iya. Pak Agus itu, kira-kira itu dukungan seperti apa yang Pak Agus perlukan? Ya, saya pengen ada dukungan dari yang pertama jelas wali kelas kan begitu. Wali kelas bisa mendukung, kemudian dari BK-nya juga bisa mendukung, terus sama-sama mempicu tadi. Dan yang keduanya ya dukungan dari rekan-rekan semua, rekan-rekan guru, terutama dalam pembelajarannya bisa lebih menarik lagi, lebih ibaratnya lebih sesuai kebutuhan siswa. Yang keduanya ya jelas tadi terkait dengan keyakinan kelas, itu ya lebih dikuatkan lagi untuk semua guru pengajar di kelas. Nah, itu dukungan-dukungan yang diinginkan dari saya pribadi untuk mengatasi siswa yang tidur di kelas. Ya, menarik Pak Agus. Ya. Jadi ada lagi barangkali yang untuk mengatasi permasalahan seperti ini tuh kira-kira Bagus ataukah sudah cukup? Ya mungkin Kira-kira itu Pak, saya pengen Iya. segera home visit tadi tuh biar mengetahui Home visit sejarahnya, tadi, ya. sejatinya. Iya betul. Oke, baiklah Bagus. Pembicaraannya menarik sekali. Nanti kita akan sambung lagi mungkin setelah Pak Agus melakukan apa namanya home visit, kemudian rencana-rencana betul. tadi terlaksana Ya. gitu ya. Ya, saya juga Rencana-rencana pengen tadi. nanti ngobrol lagi dengan Pak Ibrahim. Ini Iya, kan betul. baru rencana, baru Iya. apa ya, ada di pikiran kami. Ya, tadinya kan sebenarnya itu bingung mau ngapain kan gitu, tidak ada pengen ngobrol dengan siapa. Nah, ini Pak Ibrahim sebagai salah satu untuk tempat obrolan gitu. Jadi unek-unek saya itu bisa keluar. Dan nanti kapan-kapan pengen ngobrol setelah saya melakukan home visit, setelah saya kolaborasi dengan guru lain, nanti ngobrol lagi sebagai nanti hasilnya seperti apa kan nanti saya sampaikan lagi pada Pak Ibrahim. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini ya permasalahan-permasalahan yang tadinya numpuk dalam pikiran dengan adanya orang yang ibaratnya bisa diajak berbicara, diajak untuk ngobrol, makanya permasalahan sedikit bisa sampaikan ke orang lain. Jadi bebannya itu sedikit terkurangi, sehingga ada perasaan rada lega kan itu sudah menyampaikan, mengutarakan permasalahan yang ada. Dan
sedikit muncul solusi untuk mengatasi permasalahan tadi tuh, yang siswa tidur saat pembelajaran di kelas. Itu Pak Ibrahim. Iya, siap. Menarik bagus. Oh kan Pak Ibrahim nanti Nanti diajak akan ngobrol kita lagi. lanjutkan. Iya, siap Iya. bagus. Oke, terima kasih Pak Agus untuk obrolannya hari ini, menarik Ya, sekali. terima kasih juga Pak Semoga Ibrahim ya, sudah membantu saya untuk ya ibaratnya kan unek-uneknya bisa keluarkan pada Pak Ibrahim kan begitu. Terima kasih Pak Ibrahim. sama-sama Pak Agus. Semoga Iya. nanti ngobrol lagi ya setelah Iya. setelah rencana-rencana Pak Agus bisa. Ya mudah-mudahan seminggu atau 2 minggu lagi lah kita ngobrol ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Agus. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ibrahim? Alhamdulillah. Sekarang kondisi sehat? bagus. Ya, Sehat. alhamdulillah. Pak Ibrahim, ya kemarin Pak Ibrahim sempat ngechat saya 2 hari yang lalu tuh katanya malam hari ini Pak Ibrahim pengen menyampaikan sesuatu hal, pengen ngobrol-ngobrol dengan saya, pengen menyampaikan unek-uneknya. Kira-kira apa tuh Pak Ibrahim yang pengen diobrolkan dengan saya pada malam hari ini tuh apa? Mumpung ketemu kan begitu. Apa tuh Pak Ibrahim? Iya, kebetulan sekali nih Pak Agus. Aduh, saya ini jadi akhir-akhir ini Iya. akhir-akhir ini karena ada tugas tambahan yang Iya. tugas yang menumpuk ini Pak Agus, sehingga saya ini merasa pembelajaran saya di kelas ini belum bisa memberikan hal yang menarik gitu Pak Agus, sehingga Iya. sehingga murid-murid tuh tidak antusias gitu untuk belajar, karena saya ini mempersiapkan untuk mengerjakan yang lain-lain itu, jadi Iya, betul. banyak pekerjaan begitu akhir-akhir ini. Iya. Seperti itu Pak Agus. Ya, jadi kalau bisa saya ulangi kembali bahwasanya pada permasalahan yang dihadapi Pak Ibrahim ini sekarang tugas tambahan Pak Ibrahim itu numpuk sekali kan itu. Sangat padat sehingga kegiatan pembelajaran di kelas ya kurang maksimal aja. Begitu Pak Ibrahim. Ya, kira-kira seperti itu Pak Agus. Jadi perlu ya. Iya, Nah, pada malam hari ini gimana Pak Ibrahim? Iya, kira-kira seperti itu. Jadi pada malam hari ini kira-kira apa yang ingin diharapkan oleh Pak Ibrahim dalam obrolan pada kali ini? Pak Ibrahim tuh pengennya gimana kan gitu? Harapannya dari Pak Ibrahim gimana? Harapannya paling tidak saya mendapatkan satu solusi ya. Walaupun saya memiliki solusi itu tuh, maksudnya menguatkan bahwa apa yang nanti akan saya lakukan itu paling tidak bisa berhasil gitu ya untuk mengatasi permasalahan saya. Iya. Oh, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi Pak Ibrahim ya. Nah, Iya. Ini Pak Ibrahim. Nah, untuk saat ini dari kondisi yang dihadapi Pak Ibrahim, kira-kira nih kalau diangkatkan dari angka 1 sampai angka 10, kondisi saat ini pada angka berapa nih Pak Ibrahim? Iya, untuk saat ini untuk dalam permasalahan ini saya ada di angka 5 mungkin Pak. Oh, angka 5. Angka 5 mungkin. Iya. Nah, sekarang Pak Ibrahim kondisinya pada angka 5. Nih harapannya nih nanti Pak Ibrahim setelah berbicara ini yang diharapkan
targetnya dari Pak Ibrahim bisa sampai pada level berapa nih? Pada angka berapa ini? Ya, mudah-mudahan angka 8 itu bagus-bagus. Tapi Oh ya, kalaupun di angka 7 itu sudah menurut saya sudah idealnya ya. iya, Jadi idealnya di angka 8, tapi kalaupun di angka 7 itu sudah menurut saya sudah bagus. iya. Harapannya 8, tapi 7 pun sudah cukup bagi Pak Ibrahim Itu ya. sudah Dan cukup lah nanti seperti itu ya. bisa naik, iya, betul, betul, betul. Bisa naik 2 angka dari 5 ke Iya, 7 atau 5 iya ke 8 betul. harapannya. Mudah-mudahan 8 bisa tercapai Pak Ibrahim. Nah, Iya itu seperti itu. agar nanti yang sekarang kondisinya di angka 5 dan Pak Ibrahim bisa mencapai angka 8, apa nih rencana yang akan Pak Ibrahim lakukan, atau strategi apa? Strategi apa atau apa ya rencana yang Pak Ibrahim barangkali punya sesuatu, sehingga dari kondisi 5 itu bisa di angka 8, kan itu harapan. Iya. Apa Ya, tuh Pak? ada beberapa sih Pak Agus ya, misalkan kolaborasi ya, kan apa namanya, dalam tugas saya itu punya tim juga, artinya eh, Oh iya, kolaborasi dibagi tugas lah supaya apa namanya, saya bisa mengerjakan tugas-tugas dan juga tugas utama saya sebagai guru ya, mengajar, bisa memberikan secara maksimal untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Selama ini kan akhir-akhir ini, bukan selama ini ya, akhir-akhir ini memang iya, masalahnya di situ. Jadi karena ada tugas tambahan, saya apa namanya, dalam pembelajaran di kelas sedikit berkurang lah ininya, apa namanya, iya, persiapannya ah, seperti itu ah, loh. Ya, jadi iya. yang pertama ya berkolaborasi, Berarti, saya harapnya berkolaborasi dengan betul. itu. Yang kedua ya, saya harus memanage waktu ini, bagus memanage waktu. Ya, manage eh, waktu. iya, manajemen waktu ya, seperti itu bagus. Ya. Mm-mm. Jadi Iya, rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Pak Ibrahim itu yang pertama kolaborasi dengan tim atau rekan sejawat, dan keduanya bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. iya, Ada yang lain seperti itu. Pak Ibrahim untuk rencananya? Dua ini ya. Ya, rencana utama itu Nah, bagus. ya rencana utama ini Iya, mudah-mudahan ada rencananya bisa ada solusi. Nah, mana ini? Ini kalau boleh saya tahu nih Pak Ibrahim. Nah, tentu dalam menjalankan rencana aksi agar ini bisa berjalan dengan baik, tentu barangkali ada perlu dukungan atau perlu bantuan dari pihak-pihak lain. Kira-kira ada nggak tuh Pak Ibrahim? Bantuan dengan siapa? ya tentunya pastinya yang bagus ya, untuk apa Mm-mm. namanya, supaya tugas-tugas saya apa atau rencana saya berhasil. Yang pertama ya tentu saja Iya, dari rekan sejawat nih, paling tidak yang satu mapel dengan saya ya, bisa sharing ya, supaya apa namanya, pembelajaran saya nanti tetap begitu ya, tetap apa iya, namanya, tetap berpihak pada murid, walaupun di tengah tugas-tugas tambahan yang lain gitu kan. Ya tentunya dari teman sejawat itu dukungan yang sangat sangat iya, penting. Tentu yang kedua tentu saja dengan dari pimpinan ya, dari pihak iya, pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, eh, dalam hal memberikan tugas-tugas juga apa namanya, supaya di support lah ya, di support dengan tim atau guru-guru, teman-teman guru yang lain gitu, sehingga saya pun mengerjakan tugasnya yang lain bisa dikerjakan gitu. mm-mm, Tugas utamanya tetap bisa dilaksanakan secara maksimal gitu. Seperti itu Pak. iya. Sip, ya. Jadi dukungan yang diharapkan Pak Ibrahim ini dari rekan sejawat dan dari kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah ini ya.
Gimana tuh Pak Ibrahim yang dirasakan dari diskusi tadi, dari pembicaraan tadi, Pak Ibrahim sudah mengungkapkan permasalahannya, kemudian juga ada solusi, bisa memanage waktu dan sebagainya. Gimana tuh perasaan Pak Ibrahim sekarang? Sekarang perasaannya lega gitu ya, harusnya lega, bisa ada orang untuk eh, teman bicara ya, teman berbagi gitu ya, sehingga ya tadi muncul apa namanya, muncul eh, solusi ya, solusi Mm-mm. untuk masalah saya coba untuk dilaksanakan gitu ya, untuk Mm-mm. apa namanya, menyelesaikan permasalahan saya. Iya, Jadi senang lah, senang iya, senang ada teman gitu, iya, ada teman untuk apa namanya, ngobrol gitu ya, untuk iya. bercakap-cakap itu sih Ya Kak. mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Pak Ibrahim ya. Sehingga Ya sama-sama Pak ya. permasalahan-permasalahan itu bisa clear kan di kemudian hari. Siap. Ya, oke. Mungkin obrolan pada malam hari ini cukup sekian Pak Ibrahim ya. Iya, iya. Nanti kita lanjutkan lagi pada eh, minggu depan barangkali setelah kita melaksanakan aksi kita bisa melaksanakan untuk mengatasi masalah. Nanti kita ngobrol lagi progresnya, harapannya ke depannya. Terima kasih Pak Ibrahim sudah membantu mengatasi permasalahan, membantu untuk menemukan solusi-solusi untuk permasalahan kita. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi